abad ke-19, lahirlah seorang ulama yang kelak akan mengubah arah sejarah Islam di Nusantara. Namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang alim besar yang belajar hingga ke Mekah, lalu kembali dan mendirikan pesantren Tebu Ireng pada tahun 1899 di Jombang, Jawa Timur. Di pesantren inilah ia tidak hanya mengajar ilmu agama, tetapi juga menanamkan semangat kebangsaan. Dari sini lahir pula organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, pada tahun 1926. Kini, di suatu sore yang hening, beliau duduk ditemani cucunya, seorang santri muda cerdas yang kelak menjadi Presiden keempat Republik Indonesia. Mari kita dengar percakapan dua tokoh besar ini, antara kakek dan cucu, antara guru dan murid, serta antara ulama dan calon negarawan. Benar, tapi waktu itu banyak pesantren yang hanya berfokus pada ibadah tanpa membangun karakter. Maka aku dirikan Tebu Ireng bukan hanya untuk mengajar ilmu, tapi juga membangun karakter. Aku itu wajar, tapi tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti. Benar, Lur. Kakek tanamkan di pesantren ini bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. Santri yang baik, tangannya hafal kitabnya, tapi juga setia pada negerinya. Benar, Lur. Kamu dan anak cucuku akan melanjutkan semua itu. Ingat, itulah jihad munaf menjaga pesantren ini dan kebangsaan. Dari Tebu Ireng, dua arus besar menyatu ilmu dan pengabdian. Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah mewariskan lebih dari sekedar pesantren. Ia meninggalkan prinsip, perjuangan, dan semangat keindonesiaan. Gus Dur, sang cucu, adalah bukti bahwa pesantren bukan tempat tertinggal, tapi tempat para pemimpin masa depan ditempa, dan semuanya bermula dari ruang sederhana. Dan percakapan antara guru dan murid Kiai Haji Hasyim Asy'ari membangun pesantren Tebu Ireng bukan hanya sebagai tempat belajar agama, tetapi juga sebagai pusat pergerakan moral dan intelektual. Dari perjuangan beliau, kita belajar bahwa perubahan besar dalam masyarakat bisa dimulai dari niat tulus, pendidikan yang berkualitas, dan komitmen terhadap nilai-nilai luhur Islam. Pesantren Tebu Ireng menjadi simbol perjuangan spiritual dan intelektual yang tetap relevan hingga kini.